Oh, kayaknya banyak banget ya. Dan dia yang kerjasama itu kita lakukan ini, apa namanya? Ini anak nggak tahu diri. Itu nggak akan kelar kayak gini, kayak begitu, kayak gini. Kita akan ada salah di cerita orang lain. Nggak A, nggak B, nggak C. Tapi yang ngomong kan bukan artisnya, Mami. Justru karena bukan artisnya, gue mau kasih tahu sama lu. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Kayaknya banyak banget ya. Dan dia yang kerjasama itu kita lakukan ini, apa namanya? Ini anak nggak tahu diri. Itu nggak akan kelar kayak gini, kayak begitu, kayak gini. Kita akan ada salah di cerita orang lain. Nggak A, nggak B, nggak C. Tapi yang ngomong kan bukan artisnya, Mami. Justru karena bukan artisnya, gue mau kasih tahu sama lu, fansnya. Ngerti nggak lo? Bisik-bisik tetangga, bisikin dong. Nah guys, ini dia yang lagi heboh banget gitu ya. Baru-baru ini si Atta Halilintar memposting foto almarhum Vanessa Angel, dan di caption itu bertuliskan bahwa kalau perkawinan antara Vanessa dan juga suaminya si Bibi itu merupakan perkawinan yang direstui orang tua karena sudah hamil duluan nih guys. Menurut kalian gimana sih? Gue jujur agak bingung ya, kenapa si Atta harus memposting konten seperti itu gitu ya. Baru-baru ini kan dia kan sempat dihujat gitu ya, gara-gara bikin konten yang seolah-olah gitu ya meng-hate si Fuji gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba dia posting lagi konten foto almarhum Vanessa Angel yang bertuliskan caption seperti itu gitu ya. Jujur di sini gue agak bingung gitu ya, ini kenapa sih Atta Halilintar kok sekarang jadi ngeblunder banget gitu ya, dan jadi kayak seolah-olah menyerang si keluarganya si Fuji gitu ya, dan almarhum Vanessa Angel gitu. Menurut gue ini agak di luar konteks gitu ya. Apa urusannya gitu ya sekarang, kenapa Atta jadi ikut-ikutan dalam pusaran kebencian untuk keluarga dari si Fuji dan almarhum Vanessa Angel gitu. Jujur gue agak bingung gitu ya. Sampai berita ini tayang gitu ya, gue masih belum dapat kejelasan gitu ya dari postingan yang Atta posting di sosial media. Kisah jatuhnya Atta Halilintar dalam industri hiburan Indonesia semakin mengemuka setelah semua pengusaha di ibu kota sepakat untuk menghentikan kerja sama dengan dirinya. Keputusan ini dipelopori oleh Ardi Bakri, seorang pengusaha baru-baru ini mengungkapkan bahwa tindakan Atta yang menyindir Fujian melalui video dan mengungkit aib Vanessa Angel telah melampaui batas, dan ia pantas mendapatkan pelajaran keras untuk perilakunya selama ini. Selama ini, Atta dikenal sebagai sosok yang memiliki segalanya, mulai dari ketenaran sebagai YouTuber hingga kekayaannya yang melimpah. Namun, sikapnya yang terkadang terlalu percaya diri dan pamer kekayaan membuat banyak warganet dan masyarakat merasa jengah. Ketika kabar tentang pemboikotan ini mulai beredar, banyak pihak langsung memberikan komentar serta pendapat. Ini adalah karma yang tepat bagi Atta. Seharusnya dia belajar untuk lebih menghormati orang lain, ungkap salah seorang netizen yang mendukung keputusan para pengusaha tersebut. Keputusan untuk menghentikan kerjasama ini diambil setelah banyak pengusaha melihat bagaimana Atta terus-menerus berulah dengan merugikan pihak lain. Kami merasa Atta perlu menghadapi konsekuensi dari tindakan yang selalu merendahkan orang lain. Sebagai pengusaha, integritas dan etika sangat penting dalam menjaga reputasi, ujar Ardi Bakri saat konferensi pers untuk menjelaskan keputusan tersebut. Setelah pengumuman pemboikotan ini, situasi finansial Atta Halilintar terlihat semakin tidak menguntungkan. Banyak brand yang sebelumnya berkolaborasi dengannya segera mengambil langkah mundur, meninggalkan Atta dalam keadaan terendam. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa banyak kerugian yang ia hadapi akibat pemutusan kerjasama yang masif seperti ini, menjadikannya terancam berada di ambang kebangkrutan. Atta harus menanggung akibat dari semua tindakan yang telah dilakukannya,
mulai dari masalah dengan Fuji, menyakiti ingatan banyak orang dengan mengungkit Vanessa, hingga merasa sombong gambar di media sosial, lanjut Ardi Bakri. Dalam pandangannya, setiap orang harus bisa belajar untuk memperbaiki diri dan tidak berbuat hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Sementara itu, banyak warganet harap-harap cemas melihat perkembangan Atta. Selama ini, mereka banyak melihat Atta bermegah-megah dengan gaya hidupnya yang glamor. Namun, di tengah situasi sulit ini, mereka mulai memberi dukungan, menyerukan agar Atta melakukan introspeksi. Ini saat yang tepat untuk merefleksikan diri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua penggemar yang dia miliki, tulis seorang netizen. Di balik semua keputusan yang diambil oleh para pengusaha, tersimpan harapan agar Atta Halilintar bisa bangkit dan mengambil pelajaran dari situasi yang pahit ini. Akankah ia memilih untuk merobohkan dinding egonya dan mulai menghargai orang lain, atau malah akan berusaha melawan dan mempertahankan gaya hidup yang telah menyebabkan kejatuhannya? Seiring waktu berlalu, banyak pengamat industri hiburan mulai melihat bahwa tindakan tegas dari Ardi dan pengusaha lain adalah bentuk tanggulangan terhadap perilaku yang dianggap tidak bertanggung jawab. Di tengah arus perubahan ini, diharapkan akan ada transformasi bagi Atta untuk menjaga etika baik di depan publik maupun dalam hubungan antar pribadi. Atta Halilintar lagi-lagi menjadi sasaran netizen usai menyinggung mendiang Vanessa Angel dalam story Instagramnya. Ia dinilai tak berempati dan membuka aib almarhumah karena postingan TikTok yang ia unggah itu membahas tudingan Vanessa hamil di luar nikah. Sebelum itu, ia pun pernah diduga menyindir Fuji dalam konten Jangan Ya Dek Ya lainnya yang juga berimbas pada istri dan anaknya. Hal ini juga menarik perhatian ayah Fuji, Haji Faisal, yang kemudian turut berkomentar. Beberapa waktu lalu, tren konten Jangan Ya Dek Ya menjadi viral di media sosial. Dan sebagai konten kreator, Atta Halilintar turut ambil bagian. Konten ini berisi nasihat dari orang dewasa kepada generasi yang lebih muda. Dalam videonya, Atta Halilintar memberikan nasihat agar tidak berpacaran terlalu lama jika belum dikenalkan kepada keluarga. Ayah dua anak ini juga menyampaikan beberapa nasihat lainnya terkait hubungan. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga, jangan ya dek ya, kata Atta Halilintar bersama staf-stafnya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang bikin trauma. Jangan ya dek ya, jalan bareng udah, saling ngingetin udah, tahu-taunya cuma dijadiin badut. Janganlah ya dek ya, tambahnya. Namun konten ini menuai kontroversi di kalangan netizen. Banyak yang mulai berspekulasi mengenai siapa yang dimaksud oleh Atta dalam konten tersebut, hingga akhirnya mengarah pada Fuji. Netizen pun mengkritik Atta Halilintar, meski ada juga yang membela dengan alasan bahwa itu hanya konten tanpa maksud untuk menyindir siapapun. Sebelumnya, Aurel Hermansyah pun telah bercerita tentang hujatan yang ia hingga anaknya dapat karena konten tersebut. Kini ayah dari Fuji, Haji Faisal, turut membeberkan tanggapan. Ia menyatakan bagaimana ia membebaskan orang-orang berpendapat, tapi juga berpesan untuk tidak cepat berprasangka buruk. Kita serahkan ajalah kepada para netizen dan masyarakat, dan juga belum tentu apakah itu ditujukan ke kita. Kita jangan suuzon lah, ungkap Haji Faisal. Ayah tiga anak ini juga menekankan bagaimana hubungan keluarganya dengan Atta Halilintar baik-baik saja. Jadi, ia pun tak yakin bahwa pernyataan Atta tak tertuju padanya dan anak perempuannya. Sangka baik aja, soalnya kenapa? Hubungan kita selama ini kan baik. Jadi, kita biarkan ajalah masyarakat yang menilai dan netizen yang menilai kemana arahnya dan kemana tujuannya, tutur Haji Faisal. Sejauh ini, hubungan saya itu baik-baik saja. Gak ada yang menjadi persoalan, hingga dengan keluarnya statement seperti tadi. Makanya saya meragukan, apakah itu benar ke kami atau tidaknya. Makanya saya tidak bisa menjawab dengan pasti.
Makanya saya berprasangka baik saja bahwa hubungan masih baik. Impunya. Komentari akun haters Fuji. Atta Halilintar dinyinyirin netizen, nggak ingat dulu mertua. Atta Halilintar lagi-lagi mendapatkan nyinyiran dari netizen usai dirinya mengunggah Instagram story yang berisikan komentar darinya di salah satu akun haters Fuji. Hal ini bermula saat salah satu akun TikTok yang diduga haters dari Fuji membuat unggahan tentang tren jangan ya dek ya, nikah tanpa restu orang tua, jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa terpaksa direstuin karena hamil duluan. Paham? Demikian unggahan akun tersebut. Kemudian Atta Halilintar ikut berkomentar dengan meminta netizen untuk tidak menyinggung mendiang Vanessa Angel. Menurutnya, mendiang Vanessa Angel adalah salah satu orang yang baik. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya, tulis komentar Atta Halilintar. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji. Biarkan Kak Vanes tenang, tambahnya. Rupanya tangkapan layar tersebut kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun Instagram gosip. Banyak netizen yang menilai jika suami Aurel Hermansyah itu minim empati. Atta, aku ngerti niat kamu baik, nyuruh yang bikin konten untuk damai. Tapi kayaknya nggak perlu deh kamu repost di story isi kontennya. Jadi kayak kamu malah nunjukin masa lalu Kak Vanes ke lebih banyak orang, komentar netizen. Ngapain Atta ikut komen sih? Jadi ke-up kan? Caper juga nih Haji Atta, konten kreator, pungkas netizen yang lain. Diduga sindir Fuji, Atta Halilintar banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers dalam semalam. Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten jangan ya dek ya di TikTok. Dalam salah satu pertanyaan banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tariq Halilintar, yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tariq Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Oh kayaknya banyak banget ya. Dan dia yang kerjasama itu tidak lakukan ini apa namanya? Ini anak nggak tahu diri. Itu nggak akan kelar kayak kamu kayak gini, kayak begitu, kayak gini. Kita akan ada salah di cerita orang lain. Ya kita coba konsolidasi, tapi ujungnya apa yang terbaik walaupun ya kadang-kadang dikasih bebas dikit. Diri keluarga tuh ada di aku. Aku kepala rumah tangga. Harga diri keluarga ini ada di aku. Takut kalau misalnya kita belum mampu, jangan bergaya aja. Good. Jangan Sepi-sepi aja. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Dari sebelum nikah, jadi nggak prepare tuh ternyata cewek itu wardrobe-nya harus sebesar itu. kayak gua bikin konten sampai salto sampai. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, comment, dan share channel YouTube ini. Sahabat fans Leslar, sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.